Pelatih FC Heerenveen Kees Wonderen dikabarkan sudah mengizinkan sang pemain yakni Nathan Chueon untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI dan juga memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangimanan. Namun, Bung Ropan belum tahu secara pasti kapan pemain 22 tahun tersebut mengambil sumpah warga negara Indonesia. Satu hal yang pasti, Nathan Chueon sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pelatih. Saya juga sudah WA Ketua Umum PSSI, ini lebih gampang karena Tom Haye saja diberikan izin untuk datang ke Indonesia, ungkap mantan manajer Persija Jakarta ini. Nathan Chueon sedianya mengambil sumpah warga negara Indonesia pada Desember 2023, yakni berbarengan dengan JETS. Namun Nathan Chueon tak bisa melakoni prosesi tersebut karena aktivitas padat sang klub saat itu, yakni Swansea City. Timnas Yordania akan menghadapi Timnas Korea Selatan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat di Stadion Ahmed bin Ali Doha, Qatar, dan akan disiarkan langsung oleh iNews. Tak terasa Piala Asia 2023 sudah memasuki babak semifinal. 4 tim akan memperebutkan 2 tiket menuju partai puncak yang akan digelar pada Sabtu 10 Februari 2024 pukul 22 waktu Indonesia Barat di Stadion Lusail, Qatar. Laga semifinal pertama akan mempertemukan antara Timnas Yordania versus Timnas Korea Selatan. Dan ini merupakan duel ulangan di fase grup E yang berakhir dengan skor 2-2. Setelah lawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada tanggal 21 dan juga 26 Maret 2024, Sintayong tak bisa langsung bersantai. Menurut manajer Timnas Indonesia Endri Irawan, Sintayong langsung memimpin pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U23 di Dubai, yakni di Uni Emirat Arab. Diperkirakan Timnas Indonesia U23 bertolak ke Dubai pada akhir Maret atau awal April 2024. Dan setelah itu skuad Garuda Muda baru berangkat ke Qatar untuk mengarungi Piala Asia U23 2024 pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Hanya saja, Endri Irawan tidak memberikan penjelasan mengenai agenda uji coba Timnas Indonesia U23 selama TC di Dubai. Pria yang juga menjabat sebagai Komite Eksekutif atau Exco PSSI ini hanya membeberkan rencana TC skuad asuhan Sintayong di Dubai. Dalam beberapa hari terakhir, nama Oleh Rumeni ramai dibahas pecinta sepak bola tanah air di media sosial. Oleh Rumeni bukanlah penyerang kacangan. Sebelum ia gabung FC Utrecht musim ini, Oleh Rumeni tampil garang bersama FC Emmen di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Di musim 2022-2023, Oleh Rumeni mengoleksi 11 gol dari 33 pertandingan Eredivisie. Pencapaian itu masuk kategori istimewa, mengingat sulit mencetak banyak gol di kompetisi seketat Liga Belanda. Kemudian terbaru Oleh Rumeni pun menjadi sorotan karena meninggalkan komentar di unggahan Instagram calon pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Oleh Rumeni menuliskan kata "tenang saja" di unggahan Ragnar Oratmangun yang hendak melakukan giveaway kepada para followersnya, yakni usai menembus 100.000 pengikut di Instagram. Nama Asnawi Mangkualam harus bersiap menghadapi perjuangan keras dalam menempati posisi starter di Port FC dalam lanjutan Liga Thailand. Sebelum kedatangan Asnawi Mangkualam, pelatih Rangsan Vivat Chaicok sudah memiliki sosok berpengalaman Supanan Burera. Pemain 30 tahun itu adalah penghuni tetap bek kanan Port FC sejak tahun lalu. Tak cuma harus berduel dengan Burera, Asnawi Mangkualam juga harus bersaing dengan sederet pemain lain jika ingin mengincar posisi di sayap kanan. Port FC dihuni oleh pemain-pemain yang memiliki nama besar dan juga berlaga di pentas internasional, seperti Tannabun Kesarat dan juga Bordin Pala. Dan selain itu, terdapat bek timnas Irak, Frans Butters. Kesebelasan yang bermarkas di Bangkok tersebut kini menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Thailand divisi pertama di bawah Bangkok United dan juga Buriram United. Justin Hubner kembali menjadi andalan Wolverhampton Wanderers U21. Ia diturunkan sebagai starter saat Wolverhampton Wanderers U21 bertandang ke markas Carlton Athletic, yakni di lanjutan Premier League 2023-2024. Mentas sebagai fullback kiri yang notabene bukan posisi aslinya, Justin Hubner membantu Wolverhampton Wanderers U21 menang 2-0 atas tuan rumah. Gol-gol Wolverhampton Wanderers U21 dicetak oleh Leonardo Lopez pada menit ke-69 dan Tom Edozie pada menit ke-68.
Kemudian di laga lain ada gelandang timnas Indonesia Iver Jenner. Gelandang 20 tahun ini masih menjadi andalan klub Liga 2 Belanda, yakni Jong Utrecht. Dan dini hari tadi, Jong Utrecht menjamu Jong Ajax di pekan ke-24 Liga 2 Belanda 2023-2024. Iver Jenner pun tampil sebagai starter dan mentas selama 90 menit. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Jong Utrecht kalah 0-1 dari Jong Ajax. Gol tunggal Jong Ajax dicetak oleh Jayden Benel pada menit ke-35. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Endri Irawan mengatakan pihaknya sudah mulai bergerak untuk mempersiapkan timnas U23 Indonesia dengan maksimal jelang Piala Asia U23 2024. Salah satu langkah yang dilakukan oleh PSSI saat ini adalah melobi klub, baik yang di luar negeri agar mau melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Selain itu, mereka juga mempersiapkan cara agar klub Liga 1 mau melepas pemainnya ke ajang 2 tahunan tersebut. Hal ini karena Piala Asia U23 2024 tak masuk dalam agenda FIFA, sehingga klub pun tak memiliki kewajiban melepas pemainnya ke tim nasional. Untuk itu, PSSI pun mengaku sudah mempersiapkan cara buat mengatasi satu kendala ini. Sejak mulai dari Qatar, kami sudah koordinasi, jadi bukan dari sekarang saja, ujar Endri Irawan. Selain melobi klub, tentu saja PSSI berkomunikasi dengan PT Liga Indonesia Baru atau LIB karena mereka penyelenggara kompetisi. Piala Asia U23 ajang yang bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024 ini bakal bertepatan dengan klub-klub yang tengah bersaing untuk memperebutkan tiket 4 besar. Dengan situasi ini, PSSI akan mencari cara terbaik agar tak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu, Endri Irawan mengakui bahwa saat ini memang sudah ada daftar nama yang diajukan oleh pelatih Sinteyong dan ini sudah diserahkan ke PT LIB. Walaupun Endri menekankan bahwa terkait nama-nama pemain yang dilepas klub nantinya belum terjamin bakal masuk 23 pemain yang dibawa oleh Sinteyong ke Qatar. Hal ini karena Sinteyong pastinya akan kembali melihat kualitas pemain dan hanya pemain terbaik yang bakal membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 nantinya. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Endri Irawan memastikan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung turun tangan melobi klub luar negeri agar melepas pemain timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Endri Irawan bahkan mengatakan bahwa orang nomor 1 PSSI ini sebenarnya sudah menjalin komunikasi sejak lama. Namun terkait klub mana yang sudah dilobi, dia enggan mengungkapkannya. Menurutnya, Ketua Umum PSSI sendiri yang akan menyampaikan nantinya siapa yang sudah dilobi dan siapa yang masih dalam proses. Sekedar informasi, memang sebenarnya banyak pemain yang masih bisa membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Beberapa pemain seperti Rafael Strijk masih bisa bermain untuk mengisi lini depan skuad Garuda Muda. Kemudian ada satu pemain yang masih dalam proses naturalisasi, yakni Nathan Chueon yang masih berusia 22 tahun. Hanya saja, saat ini Nathan masih menunggu proses terakhir dari naturalisasi, yakni menjalani sumpah warga negara Indonesia atau WNI. Dan dia masih memiliki peluang untuk bisa membela timnas U23 Indonesia apabila pengambilan sumpahnya bisa diselesaikan dengan cepat. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 2 kiper keturunan, yakni Martin Paes versus Daniel Klein dalam waktu dekat ini. Sejatinya masih ada pemain keturunan lain, yakni Cyrus Margono, yang juga tertarik membela Garuda. Secara usia, Klein 22 tahun jauh lebih muda ketimbang Martin Paes yang 25 tahun. Tak heran pengalamannya pun bisa dikatakan kalah dengan Paes. Tercatat di musim 2023-2024 ini, Klein baru bermain 3 kali bersama SV Sandhausen. Itu juga dia bermain di Baden-Pokal, yakni kompetisi domestik untuk tim-tim kasta terbawah di Liga Jerman. Klein pun bermain di SV Sandhausen dengan status pinjaman, karena aslinya dia milik klub kasta tertinggi Liga Jerman FC Augsburg. Dan karena alasan itulah secara pengalaman dan juga jam terbang, Klein bisa dikatakan kalah dengan Martin Paes yang sudah memiliki banyak menit bermain di klub senior. Martin Paes bahkan sudah menjadi kiper utama FC Dallas di kompetisi Liga Amerika Serikat atau MLS sejak bergabung pada musim dingin 2022 yang lalu. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.